Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur atas semua nikmat. Karena nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Kepada semua yang hadir, terutama juga kepada ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik. Tolong dengarkan dan diam. Kepada semua yang hadir, tolong dengarkan dan diam, supaya dapat manfaat. Kita datang ke sini untuk ngaji, untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada bapak, ibu-ibu semuanya. Tolong dengarkan baik-baik, karena di antara adab dalam kajian itu kita dengarkan dan diam. Dengarkan dan diam. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, di ayat 205, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan diam. Allah mengatakan dengarkan dan diam, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi semuanya tolong dengarkan dan diam, supaya mendapatkan manfaat. Bapak, ibu-ibu, dan seluruh yang hadir, mudah-mudahan kita diberikan barakah oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah memberikan jalan keluar dari setiap apa yang terjadi bagi diri kita. Allah SWT menyebutkan tentang nikmat dalam Al-Quran banyak sekali. Dan kita merasakan nikmat dari sejak kita lahir sampai sekarang tidak bisa kita hitung. Dan Allah menyebutkan di dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 di ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah menyebutkan, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan, kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian nggak akan dapat menghitung nikmat itu.
Tapi manusia, kata Allah, sangat zalim. Dan manusia sangat kufur. Zalim dia kepada Allah dengan banyaknya manusia yang berbuat syirik kepada Allah. Zalim dia kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan juga zalim kepada orang lain. Zalim ada 3. Yang pertama, zalim kepada Allah. Dengan apa? Banyak manusia yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Dia berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada yang lainnya. Allah nggak redho. Ini kezaliman. Makanya Allah sebutkan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang amat besar. Zulmun azim. Makanya manusia ini, kata Allah, sangat zalim. Zalim apa? Ya kepada Allah berbuat zalim. Mereka banyak menyekutukan Allah, berbuat syirik. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, terjadinya bencana, terjadinya musibah, terjadinya petaka, dan Allah turunkan azab karena banyaknya kezaliman manusia. Terutama yang paling besar dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Dosa apa? Syirik. Dosa syirik. Ini perbuatan dosa yang paling besar. Syirik itu. Ini kezaliman yang paling besar kepada Allah. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk ini agar makhluk ini beribadah kepada Allah saja. Seperti Bapak Ibu sudah hafal ayatnya dalam surah Az-Zariyat, surah 51, ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Allah ciptakan makhluk ini semuanya untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Untuk mentauhidkan Allah. Makanya kita harus bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ketika ada orang yang dia menyekutukan Allah, Allah nggak redho. Orang datang ke kubur-kubur keramat, minta ke sana, ini syirik. Orang pasang sesaji untuk dewa laut, ini syirik. Allah nggak redho. Orang kumpul-kumpul panggil arwah jin, Allah nggak redho. Dan nggak boleh orang minta perlindungan kepada jin atau mendatangkan arwah. Dan nggak mungkin yang namanya roh orang yang sudah meninggal itu datang ke dunia, nggak mungkin dalam Islam. Dan tidak akan ada dalam Islam. Tapi ketika orang manggil dewa, manggil jin segala macam, ini perbuatan syirik. Makanya Allah sebutkan dalam surah Jin, surah 72 di ayat 6, Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka berlindung minta tolong kepada jin, maka jin itu bertambah sombong dan manusia bertambah takut. Perbuatan minta tolong kepada jin dalam hukum Islam, hukumnya syirik. Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada nggak bangsa jin yang masuk Islam? Ada nggak? Ada. Allah sebutkan di akhir surah Al-Ahqaf dan juga di surah Jin bahwa bangsa jin masuk Islam. Tapi Nabi nggak pernah SAW minta tolong kepada jin atau manggil jin, nggak pernah. Di zaman Nabi terjadi nggak peperangan? Terjadi banyak peperangan. Nggak pernah Nabi minta tolong kepada jin. Nggak pernah minta bantuan jin. Nggak pernah bagaimana mendatangkan jin. Nggak ada. Yang Nabi minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Minta kepada Allah.
Ini ayat minimal 17 kali kita ulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi nggak boleh minta tolong pada jin. Dan nggak ada dalam Islam orang panggil arwah, itu nggak ada. Orang sudah mati nggak akan kembali ke dunia. Allah mengatakan mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Nggak ada orang kembali ke dunia, nggak ada. Ini perbuatan syirik. Pasang sesaji, mendatangkan arwah dan segala macam. Ini perbuatan syirik. Allah nggak redho. Sama seperti orang datang ke kubur-kubur minta. Kalau minta tolong kepada Allah, yang dapat memberikan manfaat kepada seluruh makhluk hanya Allah saja. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah saja. Itu harus yakin kita. Dalam kita beragama ini, yang dapat memberikan manfaat itu hanya Allah. Yang dapat menolak bahaya hanya Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Hatta Nabi Muhammad SAW nggak bisa nolak bahaya Nabi. Waktu perang Uhud, Nabi dan sahabat kalah apa menang? Kalah waktu perang Uhud. Kalah. Banyak sahabat yang meninggal dunia. Sampai ada 70 sahabat yang mati syahid. Tokohnya Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada. Kemudian Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Radhiyallahu anhum. Nabi sendiri SAW luka parah. Ininya luka. Kepalanya luka parah Nabi SAW. Giginya ada berapa yang gugur. Yang tanggal giginya Nabi SAW. Menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa menolak bahaya. Antum baca itu. Di Sahih Bukhari dan yang lainnya. Di kitab-kitab sirah. Bahwa Nabi ketika terjadi perang Uhud. Kalah. Sampai luka parah Nabi SAW. Luka parah. Untuk menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak apa? Bahaya. Yang bisa menolak bahaya siapa? Hanya satu, Allah aja. Nabi Muhammad yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam dari seluruh nabi. Bahkan paling mulia dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad gak punya ilmu kebal. Gak ada ilmu kebal dalam Islam. Gak ada. Nabi Muhammad luka parah. Gak ada ilmu kebal. Jadi ilmu itu semuanya ilmu apa? Ilmu syirik itu semuanya. Bukan dari Islam. Islam gak pernah mengajarkan demikian. Jadi orang ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, penyakit, bahaya, dia hanya minta kepada Allah. Minta tolongnya hanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta petunjuk, minta rezeki, minta kemudahan kepada Allah. Minta dijauhkan dari berbagai macam musibah, petaka kepada Allah. Ketika dia memalingkan kepada selain Allah, ini namanya syirik. Ini namanya kezoliman. Allah nggak redho. Ketika orang datang ke kubur-kubur wali minta ke sana, ini kubur keramat datang minta supaya apa? Supaya dimudahkan jodohnya, supaya dihilangkan berbagai macam penyakit, supaya dimudahkan rezekinya. Ini semuanya syirik. Karena yang bisa demikian hanya satu, yaitu hanya Allah aja. Allah yang menciptakan semua alam semesta ini, Allah. Allah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Allah yang mendatangkan manfaat kepada seluruh makhluk. Allah juga yang mendatangkan bencana dan bahaya. Hanya Allah. Untuk menghilangkan itu ya kembali kepada Allah. Makanya ketika orang itu berbuat syirik, Allah nggak redho. Makanya ini kezoliman yang besar. Jadi manusia Allah katakan sangat zolim karena apa? Zolim kepada siapa pertama kali? Kepada Allah. Yang kedua kezoliman manusia apa? Berbuat dosa dan maksiat. Banyak dosa manusia dan maksiat manusia banyak sekali. Ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa, ada yang minum khamar, ada yang berjudi, ada yang berzina, ada yang durhaka pada orang tuanya,
ada yang menipu, ada yang mengambil hak orang lain. Ini semuanya dosa dan maksiat. Ini manusia menzolimi dirinya. Makanya ketika orang sudah banyak berbuat dosa dan maksiat, maka Allah datangkan apa? Petaka dan bencana. Makanya Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah 42 di ayat 30, Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah berfirman dalam surah Asy-Syura surah 42 ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf. Kalau seandainya semua dosa yang dilakukan oleh manusia Allah azab, habis semuanya ini. Semuanya. Bukan hanya di Kabupaten Donggala aja, semuanya. Semua. Se-Indonesia mungkin habis. Kalau seandainya Allah mau mengadab semua dosa. Makanya Allah banyak memberikan maaf. Wa ya'fu an katsir. Allah enggak sebutkan wa ya'fu an qalil, enggak. Allah enggak sebutkan wa ya'fu an qalil, enggak. Allah wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan yang banyak sekali. Karena kalau semua dosa itu diazab, habis semua nih manusia. Bahkan binatang ternak pun habis sudah. Kalau Allah mau azab semuanya. Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Masih sayang kepada manusia ini, masih sayang. Agar mereka sadar, dikasih cobaan, dikasih peringatan agar semua kembali kepada Allah. Jangan berbuat syirik lagi. Jangan berbuat dosa dan maksiat lagi. Dosa dan maksiat ini mendatangkan apa? Azab, mendatangkan petaka, mendatangkan berbagai macam musibah. Kan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad diazab oleh Allah dengan sebab apanya? Dengan sebab apa? Dosa. Fakullan akhadna bidzanbihi, kata Allah. Semuanya kami siksa mereka dengan sebab dosanya. Fakullan akhadna bidzanbihi. Ada yang Allah kirimkan suara petir, hancur semuanya, mati semuanya. Ada yang diazab dengan diangkat bumi ini, kemudian diterbalikkan, dilemparkan dengan batu, seperti kaumnya siapa? Nabi Lut, karena homo, sodomi. Itu azab yang besar. Diangkat bumi ini, kemudian diterbalikkan, dilempari dengan batu sampai mati semuanya, hancur semuanya. Diazab oleh Allah. Firaun dan kaumnya ditenggelamkan oleh Allah. Qarun dengan hartanya yang sekian banyak ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidaril ard. Kami tenggelamkan dia dengan hartanya semuanya. Semuanya. Orang yang paling kaya, Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah. Karena yang berkuasa di langit, di bumi, dunia akhirat yang satu yang berkuasa siapa? Allah. Sehebatnya manusia, sekuatnya manusia, itu gak ada arti apa-apa. Firaun, segitu hebatnya kekuasaan dihancurkan oleh Allah SWT. Namrud dihancurkan oleh Allah. Semuanya. Makanya jangan kita angku dan sombong. Angku dan sombong termasuk dosa besar. Jadi dosa manusia kepada dirinya ini banyak. Makanya dia harus taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, dosa manusia kepada orang lain. Dosa manusia kepada orang lain. Seperti apa kepada orang lain? Dia mencaci maki, memfitnah, menuduh, mengambil hak orang lain, menipu, memukul, membunuh, menumpahkan darah. Ini dosa besar. Dalam Islam itu terjaga itu. Gak boleh orang memukul orang lain, gak boleh. Menumpahkan darah gak boleh. Betul-betul Islam mengajarkan agama yang betul-betul adil. Dan sayang
rahmat bagi sekalian alam. Maka Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Nggak ada dalam Islam menumpahkan darah orang lain, nggak boleh. Dalam Islam nggak ada istilah terorisme. Itu kan terorisme dibikin sama orang-orang kafir, orang-orang barat yang dituduhkan kepada Islam. Islam nggak ada yang seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan mengganggu orang lain, ngebom, ngerusak. Nggak ada dalam Islam. Itu bukan Islam, nggak pernah mengajarkan yang demikian. Itu bukan ajaran Islam itu. Hatta kepada orang kafir yang punya perjanjian dengan negara Islam nggak boleh kita bunuh. Bahkan orang Muslim yang membunuh orang kafir itu nggak akan mencium aroma sorga, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian dengan pemerintah Islam, dia nggak akan mencium aroma sorga. Kalau kepada orang kafir nggak boleh membunuh, apalagi kepada orang Islam nggak boleh. Ini kezaliman. Makanya kezaliman kepada orang lain itu termasuk dosa yang akan dituntut sampai hari kiamat. Dosa yang pertama, dosa syirik. Kalau orang itu nggak taubat, itu di akhirat dimasukkan ke neraka. Dosa yang pertama, dosa syirik. Kalau dia tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, maka nanti dia akan kekal dalam neraka. Yang pertama. Dosa yang kedua, dosa manusia. Dia kepada Allah seperti dia minum khamar, dia berjudi, dia meninggalkan sholat yang lainnya. Ini kalau dia taubat akan diampuni Allah. Kalau dia nggak taubat sampai matinya, terserah kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah akan siksa dia. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia. Pokoknya selain daripada syirik. Yang ketiga, dosa kepada orang lain itu akan dituntut sampai hari kiamat. Kalau belum selesai. Umpamanya begini, ada orang utang, dia tidak bayar, tetap akan dituntut di mana? Di hari kiamat nanti dituntut. Karena dosa yang berkaitan dengan hak anak Adam, berkaitan dengan hak anak Adam, itu akan dituntut. Kemudian itu berkaitan dengan kezoliman. Allah mengatakan bahwa manusia ini sangat zolim, dan yang kedua sangat kufur. Manusia nggak terima kasih. Ini yang memberikan nikmat semuanya kepada kita ini siapa? Allah. Sampai Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, Allah yang berikan. Jadi ini kembali, kita masih membahas satu ayat ini dulu nih. Surah Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Manusia sangat, seandainya kamu menghitung nikmat Allah, kamu nggak dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim, manusia sangat kufur. Kufur manusia tidak bersyukur kepada Allah. Ini nikmat yang Allah berikan semuanya kepada kita ini, wajib kita syukuri. Nikmat dari kita lahir sampai kita dewasa sekarang ini nggak dihitung, nggak bisa dihitung. Dari tubuh kita aja sekarang ini nikmat, diberikan mata, telinga, hidung, lisan, tangan, kaki, hati, akal, semuanya itu nikmat. Belum lagi udara, matahari, air, makanan, semua nikmat. Semua itu nikmat dari Allah. Sekarang kita bandingkan antara nikmat Allah dengan musibah. Lebih banyak nikmat atau musibah? Nikmat jelas. Nikmat dari kita lahir sampai kita dewasa ini nikmat. Kalau ada musibah, hanya sekali aja musibah atau 2 kali. Dan gak lama. Musibah mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi nikmat sepanjang umur hidup kita. Sepanjang umur kita itu nikmat. Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Lakin aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Makanya kita harus terus berusaha bagaimana kita menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Makanya bapak ibu-ibu setiap selesai sholat tuh baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ayo baca sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca selesai sholat hanya sekali aja. Sunnahnya sekali. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu ingat kepada Engkau ya Allah. Wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah. Kita harus minta tuh. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan tinggalkan setiap selesai sholat baca ini. Jadi setelah baca istighfar 3 kali, baca Allahumma antas salam, kemudian baca Allahumma inni. Dan itu ada di buku yang dibagikan kepada bapak ibu itu, ya, zikir pagi petang, itu ada tentang sholat, zikir ba'da sholat, itu dihafalkan. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa sifatik. Ini sampai sini jelas nggak ini? Sampai sini jelas ya? Jadi manusia, kata Allah, sangat apa? Sangat apa Allah? Kata Allah sangat zalim, yang kedua sangat kufur. Berarti untuk menghilangkan kezoliman, kita harus belajar dan kita mentauhidkan Allah SWT. Dan kita memenuhi hak-hak Allah, dan juga kita bertaubat atas semua dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua bersyukur, yaitu kita manusia kufur, yaitu dengan kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Biasakan kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan bahas apa yang kita akan bahas pada hari ini, tentang cara beragama Islam yang benar. Kita ini orang Islam, tapi banyak orang Islam nggak tahu tentang Islam. Orang Islam nggak tahu tentang Islam. Makanya kita harus belajar tentang agama Islam ini. Apa sih itu Islam? Islam, apa definisi Islam? Yang bisa angkat tangan. Definisi Islam. Katanya orang Islam harus tahu definisi Islam. Masa orang Islam nggak tahu? Apa Islam itu? Ya angkat tangan dong. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu menyerah atau berserah diri pada Allah, ya. Pada Allah. Iya. Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang lain. Iya. 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 Yang lain. Iya. Apa Islam itu? Islam itu yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Yaitu beberapa penjelasan tentang Islam. Islam, yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Itu Islam. Artinya Islam betul
agama kepasrahan, agama kepatuhan, agama keselamatan. Tapi harus dijelaskan. Jadi Islam itu artinya menyerah diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan tauhid. Kepasrahan yang total kita hanya kepada Allah. Dengan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada Islam tanpa tauhid. Saya ulangi lagi. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Sama seperti tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ibadah harus mentauhidkan Allah. Begitu juga Islam. Banyak orang mengaku Islam tapi dia tidak mentauhidkan Allah. Karena intinya agama Islam adalah agama tauhid. Para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka mendakwakan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul, semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, agama mereka agama apa? Islam. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa agama Islam agama tauhid. Agama Islam agama tauhid. Makanya semua nabi mengajak orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi. Semua rasul. Jadi yang dikatakan Islam itu kepasrahan total kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Arti kepasrahan itu dengan mentauhidkan Allah, dengan mengesahkan Allah. Itu Islam. Arti Islam ini betul-betul mengajak orang bagaimana mentauhidkan Allah. Makanya dakwah itu harus terus diulang-ulang supaya manusia mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Karena banyak orang Islam berbuat syirik kepada Allah. Ngakunya Islam, KTP Islam. Kalau antum lihat yang banyak mendatangkan petaka, bencana, azab dengan sebab manusia berbuat apa? Syirik. Di mana aja di seluruh dunia ini azab Allah datangkan dengan sebab syirik. Makanya ketika orang itu mengaku Islam, dia harus kembali kepada cara beragama Islam yang benar. Dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah. Dan ini nggak cukup, pertemuan ini sekali dua kali nggak cukup. Harus terus nanti bapak ibu harus belajar lagi ngaji tentang tauhid. Ini penting. Dan terus, karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Bagaimana bergantung hati kita hanya kepada Allah? Bagaimana kita tawakal kepada Allah? Bagaimana kita hanya takut kepada Allah saja? Kita mengharap hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Itu harus seperti itu. Sehingga hidup kita semuanya karena Allah. Kan ikrarnya begitu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena siapa? Karena Allah Rabbul Alamin. Demikianlah, tidak sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Itu ayat terdapat dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semua karena Allah Rabbul Alamin. Artinya kita semua jalankan semua karena Allah. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Ini agama Islam, agama apa? Agama apa? Tauhid. Jadi tadi definisi Islam saya bagi 3. Yang pertama, menyerahkan diri dengan total hanya kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bita'ah. Yang kedua apa? Tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Kalau dia orang Islam, kalau dia KTP-nya Islam, buktikan dong ketaatan. Kalau orang Islam masa nggak sholat? Yang paling besar tiangnya agama apa? Sholat. Buktikan dengan ketaatan kepada Allah. Sholat ini sebaik-baik amal dalam Islam. Dan tempat seorang bermunajat kepada Allah. Kalau dia orang Islam, buktikan dong. Masa dia nggak sholat? Dan amal-amal ketaatan yang lainnya harus dibuktikan.
Artinya dia harus buktikan bahwa Islam ini agama ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah. Kalau disebutkan tunduk dan patuh kepada Allah, juga kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita wajib taat kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita mentaati beliau, mentaati perintah-perintah dan menjauhkan larangannya. Sebab orang yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada siapa? Saya ulangi lagi. Kalau orang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Dalilnya dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Dalilnya surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Makanya ketaatan kepada Rasulullah mutlak. Ketaatan kepada Allah juga mutlak. Makanya Islam itu adalah ketundukan, kepasrahan kepada Allah dengan tauhid. Yang kedua yaitu tunduk dan patuh hanya kepada Allah, mutlak. Wajib taat kepada Allah dan wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang taat kepada Rasulullah dijamin dengan apa? Surga. Dalilnya hadis Nabi, riwayat Bukhari. Nabi bersabda SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Semua umat Islam masuk surga kecuali yang enggan. Siapa Rasulullah? Yang enggan itu, barang siapa yang taat kepadaku masuk surga. Yang tidak mau taat berarti dia enggan masuk surga. Ketika orang mengatakan taat kepada Rasulullah, ketaatan kepada beliau, ya ketaatan dalam semua syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat yang sempurna. Nggak boleh kita tambah-tambah lagi, ikuti Nabi. Karena agama Islam sudah sempurna. Dan Allah sudah redho dengan agama Islam ini. Redho Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kamu. Sempurna agama Islam. Dan Allah redho dengan agama Islam ini. Kewajiban kita untuk mentaati Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah di dalam semua yang Rasulullah perintahkan dan menjauhkan apa yang beliau larang. Dan kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Dan kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Sampai sini jelas? Sekarang yang ketiga, definisi sama apa yang ketiga? Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kita nggak boleh mencintai orang yang berbuat syirik, nggak boleh membantu orang-orang yang berbuat syirik, nggak boleh. Nggak boleh juga memberikan fasilitas kepada orang yang berbuat syirik, nggak boleh dalam Islam. Karena apa? Kesyirikan merupakan dosa apa? Dosa besar yang paling besar, yang Allah nggak akan redoi. Ketika orang berbuat dosa besar, yang Allah akan turunkan apa? Azab. Azab. Allah nggak redo apabila manusia berbuat syirik. Nggak redo Allah, nggak redo. Karena Allah ciptakan makhluk ini untuk mentauhidkan Allah. Nggak boleh orang berbuat syirik. Makanya kita wajib berlepas diri dari orang berbuat syirik. Bukan kita menzolimi mereka, nggak boleh menzolimi. Tadi sudah saya jelaskan, nggak boleh orang Islam menzolimi orang lain. Tapi kita nggak boleh mencintai orang berbuat syirik, nggak boleh. Nggak boleh kita membantu orang-orang berbuat syirik, nggak boleh.
Dalam Islam nggak boleh. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para nabi. Dan Nabi Muhammad SAW keturunannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah mendakwakan bapaknya, mendakwakan kaumnya. Untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Tapi mereka nggak mau mentauhidkan Allah. Mereka tetap berbuat syirik. Akhirnya Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya dan kaumnya. Allah berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri apa yang kalian sembah, kecuali zat yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Allah pasti akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya, agar mereka kembali kepada kalimat ini." Artinya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya. Jadi ini boleh orang mendakwakan anak kepada bapaknya, boleh. Bahkan harus. Nggak boleh dia takut untuk mendakwakan bapaknya agar bapaknya masuk dalam agama Islam. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk masuk Islam. Nabi Ibrahim mengajak bapaknya untuk mentauhidkan Allah. Tapi nggak mau bapaknya. Kaumnya juga demikian. Sampai Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sebagai peringatan. Ketika dihancurkan, siapa yang menghancurkan? Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, itu tanya kepada yang besar. Patung yang besar, bisa nggak dia ngomong itu patung? Disuruh, bisa nggak berbicara? Nggak bisa. Lo kalau nggak bisa berbicara, masa jadi Tuhan? Nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa segala macam. Masa jadi Tuhan? Ya Tuhan Allah yang maha mendengar, Sami' Basir, Allah SWT. Diajak oleh Nabi Ibrahim untuk berpikir. Patung-patung itu nggak bisa apa-apa. Kubur-kubur nggak bisa apa-apa. Nggak bisa berbuat apa-apa semuanya itu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan bapaknya dan kaumnya, tapi nggak mau, Ibrahim mengatakan, "Innani bara'um mimma ta'budun." Aku berlepas diri apa yang kalian sembah. Illal ladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Siapa yang menciptakan Nabi Ibrahim? Allah SWT. Dan Allah akan memberikan petunjuk padaku. Fa innahu sayahdin. Allah memberikan petunjuk. Berarti selain Allah nggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Nggak ada. Yang bisa menunjuki manusia siapa? Hanya satu, Allah aja. Hatta Nabi Muhammad SAW hanya mendakwakan aja, tapi hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Saya mau tanya kepada bapak ibu semuanya, Nabi Muhammad bisa nggak menunjuki pamannya Abu Thalib? Bisa nggak? Pamannya Abu Thalib? Tidak bisa. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir. Tapi Nabi sudah mendakwakan pamannya agar pamannya masuk Islam. Tapi hidayah tangan siapa? Tangan Allah. Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Kafir. Kata Nabi, Abu Thalib tempatnya di neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Jutaan tahun di neraka itu. Dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya. Jutaan tahun. Anda perhatikan itu. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa? Pamannya. Nabi bisa menyampaikan, memberikan hidayah penyampaian. Sama seperti para da'i menyampaikan. Tapi orang itu dapat hidayah atau tidak, itu di tangan siapa? Allah SWT. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi hidayah biadillah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwakan kepada bapaknya dan kaumnya
supaya masuk Islam, nggak mau. Akhirnya berlepas diri. Kemudian Allah jadikan kalimat ini adalah sebagai kalimat yang kekal. Jadi definisi Islam yang ketiga, kita berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Nggak boleh membantu kesyirikan, nggak boleh. Tidak boleh kita redho dan kesyirikan, nggak boleh. Kita harus hati kita membenci kesyirikan. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, para sahabat nggak lagi datang ke patung-patung yang ada di Ka'bah. Yang ada di Ka'bah kurang lebih ada 360 patung. Yang diagungkan oleh mereka 3, Lata, Uzza dan Mana. 3. Tapi nggak lagi, para sahabat nggak mau lagi. Nggak ada ketundukan, nggak ada rasa harap atau takut lagi kepada patung, nggak ada. Rasa harapnya dan takutnya hanya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Nggak boleh orang takut kepada patung, kepada kuburan, kepada orang mati, kepada dewa laut. Ini semua syirik dalam Islam. Syirik ini nggak boleh takut. Takutnya hanya kepada Allah. Semua nggak akan bisa mendatangkan manfaat dan semua tidak akan bisa membahayakan manusia kecuali hanya Allah SWT. Ini harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya. Ketika orang mendapatkan petaka, musibah, bencana, bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Harus yakin kita. Nggak ada yang mampu. Apalagi orang yang sudah mati. Kan masih banyak orang berbuat syirik, datang ke kubur-kubur dan segala macam. Masih ada nggak? Masih. Orang yang sudah mati, kalau dia sudah mati, bisa nggak jalan sendiri? Nggak bisa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kok begitu dikubur orang datang berbondong-bondong minta? Akal yang mana yang bisa terima? Akalnya waras atau tidak? Gitu. Agama jelas nggak terima. Nggak ada sahabat setelah Nabi SAW meninggal dunia datang berbondong-bondong dari semua penjuru kota datang minta orang. Nggak ada seorang sahabat pun datang. Karena Nabi sudah mengajarkan nggak boleh minta kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Nabi nggak bisa mengabulkan doa hambanya. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Ini harus kita yakinkan. Ini cara beragama yang benar. Islam ini. Sampai sini jelasnya ini. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang pertama definisi. Yang pertama tadi mukadimah tentang apa? Tentang wajibnya mensyukuri nikmat. Nggak boleh kita berbuat zalim, nggak boleh kita kufur. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tentang definisi Islam. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Islam satu-satunya agama yang benar. Satu-satunya agama yang diridhai Allah. Ini harus kita yakin. Dengan dasar nas Al-Quran. Karena sekarang banyak orang-orang, ada sebagian, bahkan sebagian dai tokoh agama mengatakan ya semua agama baik, semua agama sama. Dalam Islam nggak bisa. Nggak bisa. Allah nggak redo nih. Ucapan ini kufur. Allah nggak redo ucapan ini. Mengatakan semua agama baik, semua agama sama. Allah nggak redo. Allah tidak redo. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah 3, di ayat 19. Surah Ali Imran, surah 3, ayat 19. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanya satu. Agama apa? Islam. Yang kedua, ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 85. Ali Imran ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, Allah nggak akan terima agama itu. Dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Allah mengatakan di sini barang siapa mencari agama selain Islam, mencari agama nggak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi kalau orang mencari agama selain Islam nggak akan diterima oleh Allah. Allah yang mengatakan nggak diterima. Bukan saya, bukan ulama. Allah mengatakan nggak diterima agama itu. Hanya satu yang diterima Allah, yaitu agama Islam. Sekarang ayat yang ketiga. Dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 3. Dicatat, ditulis. Nanti di rumah buka lagi ayatnya. Surah 5 ayat 3.
Surah Al-Maidah. Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Di sini Allah sebutkan wa raditu lakumul Islama dina. Aku ridho, kata Allah, Islam adalah sebagai agama. Berarti agama yang diridhoi Allah hanya satu. Agama apa? Islam. Allah yang mengatakan. Kalau ada orang yang melawan Allah, pasti Allah akan azab orang itu. Pasti Allah akan azab. Itu ingat itu. Siapa aja, apakah kiai, apakah habib, apakah dia tokoh agama, kalau dia melawan Allah, menentang Allah, pasti Allah akan azab dia. Ini Allah yang berfirman. Allah ridho hanya satu agama. Agama apa? Islam. Harus kita yakin itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa aja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Kata Nabi SAW, siapa aja dari orang Yahudi dan Nasrani yang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, tapi dia nggak masuk Islam, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka orang itu pasti menjadi penghuni neraka. Nabi yang mengatakan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih. Dan kita wajib mengimani. Nggak boleh kita menolak hadis Nabi. Semua hadis Nabi yang sahih yang datang itu wajib kita terima. Nggak boleh kita tolak, nggak boleh. Wajib kita imani. Nabi yang mengatakan, siapa aja Yahudi atau Nasrani atau yang lain mendengar Nabi diutus tapi dia nggak mau masuk ke dalam agama Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Ini sabda Rasulullah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi Islam satu agama yang hak, agama yang benar. Gitu. Jadi nggak bisa kita mengatakan, oh semua agama baik sama, nggak boleh. Islam ini keyakinan, keyakinan. Ya agama lain punya keyakinan nggak ada masalah. Dan kita nggak saling menzolimi. Yang saya sampaikan kepada orang Islam meyakini agamanya. Kalau nggak bisa rusak. Kalau dikatakan semua agama sama, berarti orang bisa pindah dong agamanya. Betul nggak? Pindah ke agama Nasrani, pindah ke agama Buddha. Nah kiainya yang ngomong itu agama sama, coba deh Pak Kiai masuk dulu agama Kristen, Pak Kiai masuk dulu ke agama Buddha. Kan nggak benar dalam Islam. Ini kan keyakinan. Keyakinan orang wajib dihormatin, diyakini, karena Allah yang memerintahkan. Ini masalah iman. Masalah iman, bukan main-main ini. Ini bukan permainan, ini agama. Sebab ini akan membawa manusia iman dia ke surga atau ke neraka. Ketika dia mengatakan semua agama sama, berarti dia membolehkan orang untuk murtad dari agamanya, masuk ke agama lain yang mati dalam agama kekafiran. Kalau mati dalam kekafiran, tempatnya di mana? Neraka. Makanya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrikin. Allah menyatakan tempatnya mereka di neraka. Allah yang mengatakan, bukan saya. Dan antum sebagian sudah hafal ayatnya dalam surah Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sudah hafal tuh di surah Al-Bayyinah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, sungguhnya orang-orang kafir dari kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Kalau disebut ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan kaum musyrikin, tempat tinggal mereka kata Allah dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Allah yang mengatakan demikian. Itu wajib kita imani ayat-ayat ini. Jelas?
Sampai sini jelas? Kita masuk yang keempat. Tadi yang pertama apa tadi? Ya, pertama mukadimah, yang kedua, yang ketiga, Islam satunya agama yang benar. Sekarang masuk yang keempat. Agama Islam yang Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam terdiri dari 3. Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, yang ketiga ihsan. Agama Islam yang Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam itu agama Islam. Yang pertama Islam, rukunnya ada berapa? 5. Yang kedua iman, rukunnya ada berapa? 6. Yang ketiga ihsan, rukunnya 1. Saya akan jelaskan. Ya. Islam, yang pertama kali Islam itu terdiri dari 5 rukun. Yang pertama rukunnya apa? Syahadat. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Jadi antum perhatikan di sini bahwa Islam terdiri dari 5 rukun. Yang pertama syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Ini kalimat syahadat ini kalimat pondasi yang kokoh, yang kuat. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, kalimat la ilaha illallah ini yang Allah menciptakan makhluk dengan kalimat ini. Dengan kalimat ini orang itu bisa masuk Islam. Kalau orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat ini. Dengan kalimat ini terjadinya perang antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Dengan kalimat ini manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Dengan kalimat ini ditimbang semua amal-amal. Dengan kalimat ini akan terbeda antara muslimin dengan kafirin. Dengan kalimat ini manusia akan ditanya oleh Allah apakah dia masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat ini. Masalah ini kalimat besar ini. Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan kita harus belajar tentang kalimat ini. Wajib belajar kita. Dan ini perlu waktu yang panjang untuk kita belajar. Karena banyak orang Islam yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak tahu. Tidak tahu. Apa sih syahadat? Nggak tahu. Apa artinya? Nggak tahu. Berapa rukunnya? Nggak tahu. Bagaimana konsekuensinya juga nggak tahu. Nah, ini harus belajar. Ini dasar. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ilah yang berhak diberikan Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah Allah. Sekarang la ilaha illallah. La ilaha illallah mempunyai berapa rukun? La ilaha illallah mempunyai berapa rukun? Berapa? 2. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua itsbat. Orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus meyakini bahwa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah mempunyai 2 rukun. Yang pertama artinya nafi, yang kedua artinya itsbat. Maksudnya nafi artinya kita wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Maksudnya nafi artinya meniadakan atau mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kita wajib mengingkari semuanya. Karena semua yang disembah, yang diibadahi oleh manusia kepada selain Allah, semuanya batil. Semuanya nggak benar. Ada orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah kubur, menyembah matahari, menyembah dewa, menyembah segala macam sudah. Patung-patung dan segala macam. Ini semua nggak benar. Kita wajib meniadakan, mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Makanya begitu sahabat mengucapkan kalimat ini diingkari semuanya oleh para sahabat. Kemudian yang kedua itsbat. Itsbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Itsbat artinya menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Itsbat itu
Artinya kita wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya kepada Allah. Makanya kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Seluruh bentuk ibadah kita tujukan kepada Allah. Doa termasuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kalau doa ibadah, berarti kita wajib memanjatkan doa itu hanya kepada Allah. Nggak boleh kita memanjatkan doa kepada selain Allah, kepada kubur-kubur, nggak boleh. Ini masuk syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini syahadat, ini dasar. Ini saya cuma ngasih penjelasan sedikit aja, karena antum harus belajar lagi ya tentang syahadat, supaya paham kita bahwa ini dasar dan kita harus tahu tentang syahadat dari Allah. Nanti ada syaratnya lagi 7. Ini baru rukunnya saya sebutkan. Kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalau Muhammad SAW sebagai utusan Allah, kewajiban kita sebagai umat Islam bagaimana? Bagaimana? Kita pertama wajib mencintai Nabi Muhammad SAW. Lebih dari semua kecintaan kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada manusia. Wajib Nabi SAW kita cintai lebih dari semua yang ada. Wajib kita cintai. Yang kedua, kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Bab konsekuensi dari cinta ini masuk nih kepada poin berikutnya. Yang kedua apa? Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Sekarang kalau Nabi perintahkan untuk mentauhidkan Allah, Nabi perintahkan untuk sholat, Nabi perintahkan untuk berbuat baik pada orang tua, Nabi perintahkan untuk berbuat baik kepada manusia, kita wajib mengikuti. Wajib mentaati beliau. Sebab Nabi diutus untuk ditaati. Ayatnya tadi sudah saya bacakan ayatnya. Wajib mentaati siapa? Rasulullah SAW. Kalau mentaati Rasulullah berarti taat kepada siapa? Kepada Allah. Surah apa tadi? Tadi yang dicatat itu surah apa? Kalau mentaati Rasulullah berarti mentaati siapa? Allah. Surah apa? Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80. Jadi yang kedua, konsekuensi kita mencintai Nabi yaitu apa? Mentaati. Yang ketiga, kita menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Nabi yang pertama kali yang besar Nabi larang perbuatan apa? Syirik. Nggak boleh berbuat syirik. Perbuatan kufur, perbuatan munafik Nabi larang. Nggak boleh. Durhaka pada orang tua nggak boleh durhaka. Nggak boleh anak kurang ajar sama orang tua nggak boleh. Melawan orang tua nggak boleh. Dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka pada orang tua. Nabi melarang orang minum khamar, judi, liwat, homo dan segala macam, dilarang oleh Nabi. Bahkan Nabi menyebutkan orang yang melakukan perbuatan homo, pemerintah harus membunuh. Sampai Nabi bersabda, man wajadtumu ya'malu amal qaumi lut faqtulul fa'ila wa maf'ula bih. Barang siapa yang mendapati orang yang berbuat homo, maka kamu bunuh orangnya dan yang dilakukannya. Hadis ini sahih. Yang melakukan siapa? Ulil amri, pemerintah. Suruh bunuh. Nabi yang suruh, sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan, yang ketiga larangan kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Yang keempat, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi semua yang datang dari Nabi kita wajib untuk membenarkan. Semua benar. Yang kelima, yaitu kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Ini tentang syahadat Muhammad Rasulullah. Itu ringkasnya begitu. Kemudian rukun yang kedua apa? Sholat. Yang kita wajib laksanakan nih sholat ini. Orang Islam wajib sholat. Kalau orang Islam nggak sholat dipertanyakan tentang keislamannya. Masa orang Islam nggak sholat? Makanya sholat wajib. Dalam semua keadaan. Mukim, safar, sehat, sakit, wajib sholat. Kecuali yang nggak sholat siapa? Perempuan yang haid, nifas, nggak sholat dia.
Dia seminggu haid, dia nggak sholat. Perempuan nifas, melahirkan anak 40 hari paling lama, dia nggak sholat. Kalau sebelum itu dia sudah bersih, maka dia wajib sholat. Kalau laki, tetap sholat. Perempuan yang lain yang selain yang haid dan nifas wajib sholat, semua wajib sholat. Ini tiang agama. Makanya banyak dalam Al-Quran Allah merintahkan kita untuk apa? Sholat. Sampai Allah menyuruh agar kita menyuruh istri kita, anak kita untuk apa? Sholat. Ini tiang agama. Nah, perhatikan ini. Jangan tinggalkan sholat. Sekali aja jangan tinggalkan. Karena orang yang meninggalkan sholat sekali aja sudah berada di ambang pintu kekafiran. Orang yang meninggalkan sholat sudah berada di ambang pintu kekafiran. Maka sebagian ulama mengkafirkan orang yang tidak sholat. Masa orang Islam gak sholat? Pokoknya dalam keadaan gimana aja harus sholat. Kita kerja, dagang, usaha, kuliah, sekolah, tugas. Tetap kalau waktunya sholat harus tinggalkan. Semua. Tinggalkan semua kerjaan, sholat. Nomor 1. Dan sholat ini akan membawa kepada ketenangan hati, kesejukan hati. Maka Nabi mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan ketentraman dan ketenangan dalam sholat. Makanya orang kalau sholat itu tenang. Barokah hidupnya dia dengan sholat itu. Munajat dia kepada Allah. Makanya sholat harus tumanina. Rukunnya sholat tumanina. Nggak boleh buru-buru sholat, nggak boleh. Tenang aja. Selama-lamanya kita sholat nggak lebih dari 10 menit, nggak lama. Masih lebih lama apa? Lebih lama makan, ngobrol, jalan-jalan, masih lebih lama. Sholat paling lama 10 menit. Tapi harus tenang sholat itu, jangan terburu-buru. Maka Nabi ketika ada problem apa-apa, suruh Bilal azan, sholat. Tiba waktunya sholat, suruh azan, kemudian Nabi sholat. Sampai Nabi mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan ketenangan, ketentraman hatiku dalam salat. Salat itu penting. Salat. Nah, pesan Nabi salat. Ayat Al-Qur'an banyak tentang salat. Saya bawakan satu ayat itu dari sekian banyak ayat Al-Qur'an. Atau mungkin 2. Allah berfirman dalam surah Toha di ayat 132, surah 20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah, perintahkan keluarga kamu salat. Perintahkan keluarga salat. Dan sabar. Kami enggak minta rezeki dari kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kamu dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Disuruh oleh Allah suruh sholat dan suruh keluarga apa? Sholat. Istri, anak, suami harus sholat. Nggak boleh dalam keluarga dia nggak sholat, nggak boleh. Harus sholat. Ini tiang agama ini. Harus sholat. Kemudian sabar. Perlu waktu yang lama ini untuk sabar ini. Kemudian kata Allah, kami nggak minta rezeki. Kami nggak minta rezeki. Allah nggak butuh dengan sholat kita. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Tapi dengan sholat kita dapat pahala, dapat ganjaran, dapat keberkahan, doa kita akan dikabulkan, kita akan tenang, hati kita tentram dengan sholat. Dan juga akan membawa manusia kemana? Ke sorga dengan sholat itu. Jangan tinggalkan tuh sholat. Makanya ini penting. Kemudian setelah sholat, nanti sholat itu diperhatikan untuk laki-laki dengan berjamaah. Untuk perempuan yang terbaik di rumah. Jadi harus kita perhatikan. Dan kita harus belajar tentang bagaimana cara dan sifat sholat Nabi SAW. Dan itu mudah, tidak sulit. Kemudian kita wajib mengeluarkan zakat bagi yang kaya. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian haji bagi yang mampu menuju ke sana. Itu rukun Islam. Kemudian yang kedua dari Islam ini iman. Iman itu ada berapa rukunnya? Ada berapa? 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada apa? Kitab-kitabnya. Yang keempat iman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima iman kepada yaumul akhir, dan yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Iman kepada Allah berarti kita wajib mentauhidkan Allah, tadi sudah kita bahas.
Kita meyakini tentang Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengendaki semua yang terjadi di alam semesta ini. Wajib kita yakini. Nggak mungkin ada terjadi gempa, tsunami, atau yang lain tanpa dikehendaki oleh Allah. Nggak mungkin. Masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Semua berjalan ini di langit dan bumi dengan kehendak Allah. Dan semua berjalan dengan apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Wajib kita iman ini. Iman kepada rububiyah Allah, iman juga kepada uluhiyah Allah, iman kepada nama dan sifatnya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. Dan penutup dari semua kitab yang terjaga, terpelihara, yaitu apa? Al-Quran. Kita wajib mengimani semua isi Al-Quran, gak boleh kita tolak. Dan kita wajib untuk mengimani. Karena ini kitab yang membawa manusia kepada hidayah, petunjuk, cahaya, keselamatan hidup dunia akhirat. Al-Quran ini wajib kita pelajari, kita pahami dan kita amalkan. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Kita wajib mengimani semuanya dan kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Tadi sudah kita bahas tentang cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kelima, iman kepada yaumul akhir. Karena kita semua ini hidup di dunia pasti berakhir. Karena kita ini pasti mati. Kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad aja Allah katakan, kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad pasti mati dan semua makhluk ini pasti mati. Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Sudah meninggal Nabi Muhammad SAW. Dan gak akan kembali lagi ke dunia, gak ada. Dan gak ada lagi namanya roh Nabi datang ke dunia, gak ada lagi. Gak ada orang yang sudah mati kembali ke dunia, gak ada. Gak ada roh Nabi datang ke dunia, tidak ada. Itu semua kebohongan. Itu cerita khurafat, cerita bohong itu. Sudah meninggal Nabi SAW. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Makanya ketika Nabi SAW meninggal dunia, sedih para sahabat, sedih luar biasa. Nabi, makanya kalau orang kena musibah, disuruh Nabi apa? Ingat kepada musibahku. Kata Nabi, idza usibadukum falyadhkur musibatahu li fa innahu a'dhamul musibah. Apabila seorang itu kena musibah, ingat kepada musibahku. Karena musibahku itu yang paling besar. Musibah apa? Kematiannya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah itu musibah yang besar. Karena apa? Terputusnya apa? Wahyu. Yang merupakan hidayah, cahaya, petunjuk hidup manusia yang membawa manusia ke surga. Terputus. Musibah yang paling besar apa? Musibah apa yang besar? Wafatnya Rasulullah SAW. Makanya ketika orang terkena gempa, tsunami, kematian anak, kematian orang tua, kebakaran atau yang lainnya, dibandingkan dengan musibah wafatnya Nabi, yang paling besar musibah apa? Wafatnya Nabi. Dan riwayatnya sahih. Nabi yang menyebutkan demikian. Ingat tuh musibah Nabi. Paling besar musibahnya. Karena musibah berkaitan dengan musibah agama. Sekarang musibah dunia dengan musibah agama, yang paling besar musibah apa? Agama. Jangan sampai kita kena musibah agama. Musibah agama itu orang berpaling dari jalan yang lurus. Itu musibah agama. Banyak orang terkena musibah agama. Tadinya dia paham Quran, sunnah, hafal Quran, kemudian menyeleweng dia, sesat. Atau dia berpindah agama. Ini musibah agama. Berat ini. Musibah Nabi, kematian Nabi, musibah yang paling besar. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengimani beliau. Kemudian yang kelima, iman kepada siapa? Iman kepada yaumul akhir. Kita mengimani yaumul akhir karena semua manusia ini akan kembali kepada Allah. Kematian itu pasti. Hari kiamat itu pasti terjadi. Kita dikumpulkan di padang mahsyar pasti. Dan kita akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita lakukan di dunia pasti. Semua serba kepastian. Jadi kita nggak bisa main-main ini. Jangan kita sombong, jangan angkuh, jangan banyak berbuat maksiat, jangan berbuat maksiat, jangan kita terpengaruh dengan dunia. Hati-hati kita. Kita ini akan kembali kepada Allah. Orang yang paling pintar kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling jenius adalah orang
yang banyak mengingat kematian. Itu orang paling jenius menurut Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam apa? Jadi iman kepada yaumul akhir. Kalau iman kepada yaumul akhir, nanti setelah yaumul akhir itu nggak ada lagi hari lagi. Yang ada manusia nanti akan dihisab, ditimbang, akan melewati sirat. Kemudian ada sorga dan neraka. Tinggal kita hati-hati. Kita ini kemana nanti? Apakah sorga atau neraka? Kalau kita dalam hidup ini betul-betul menjalankan agama Islam dengan benar, kita pelajari dengan benar, kita pahami dengan benar, kita amalkan dengan benar, insya Allah akan mudahkan jalan kita ke sorga. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam sorga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, iman kepada qadar dan baik dan buruk, takdir baik dan buruk. Artinya takdir itu ada dua, ada baik dan buruk. Yang baik orang tenang-tenang aja, nggak syukur dia kepada Allah. Tapi giliran yang buruk banyak mengeluh. Ya, kadang-kadang dia suudzon kepada Allah, nggak boleh. Bahwa semua apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah kehendaki itu yang terbaik buat kita bagi orang beriman. Selama kita beriman, kita iman dan redho, maka musibah itu akan menghapuskan dosa kita, musibah itu akan mengangkat derajat kita, dan musibah itu akan membawa manusia ke sorga. Dan semua takdir sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang wajib kita imani. Itu wajib imani. Dan kita wajib husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang ihsan. Bahwa agama Islam itu ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan artinya kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Seandainya engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat engkau. Kita wajib mengimani dan kita wajib meyakini bahwa Allah itu wajib kita ibadahi. Dan Allah nggak bisa dilihat oleh makhluk, tidak bisa. Maka Nabi pakai bahasa dengan seolah-olah. Kamu lihat. Tapi nggak ada seorang pun makhluk yang bisa melihat Allah, tidak ada. Allah dapat dilihat kapan? Nanti ketika manusia masuk ke dalam sorga, baru dia akan melihat Allah. Dan itu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar ketika manusia masuk ke dalam sorga, melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dalam surah Al-Qiyamah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri dan dia melihat wajah Allah. Kenikmatan yang paling nikmat melihat wajah Allah Taala. Dan Allah itu maha besar. Besar Allah itu. Langit dan bumi itu digenggam di tangannya Allah. Semua langit. 7 lapis langit. 7 lapis bumi itu digenggam di tangannya Allah Taala, semuanya. Allah itu maha besar. Kita wajib mengimani dan kenikmatan melihat wajah Allah, kenikmatan yang luar biasa. Makanya nggak boleh ada orang yang sombong, angkuh dan durhaka atau mengikuti hawa nafsunya. Allah akan azab. Kita wajib mentaati Allah dengan mutlak, mengikuti syariat Islam dengan benar ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Tinggal kita, Bapak Ibu sekalian semuanya, belajar lagi, belajar. Dan kesempatan kita, umur kita masih ada, belajar agama. Buku-buku ada dibagikan, antum baca, hafalkan, dan juga cari majelis ilmu, belajar. Dan antum merasakan kenikmatan sekarang ini. Artinya dengan ada musibah, gempa dan tsunami ini, banyak ustadz yang datang memberikan pencerahan kepada kita. Banyak ustadz memberikan pengajian kepada kita. Banyak ilmu yang kita dapat. Ini diantara hikmah yang besar. Antum bisa dapat ilmu dengan adanya musibah. Mungkin kalau nggak ada musibah, nggak ada orang mau kembali kepada Allah. Mungkin juga nggak ada yang ngasih pengajian. Tapi dengan musibah ini, ustadz-ustadz puluhan yang datang ke tempat ini, memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, agar kita tetap di atas Islam dan Sunnah. Kita istiqomah di atas agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir cukup sampai di sini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk Bapak, Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan hidayah taufik untuk melakukan amal-amal soleh, dan mudah-mudahan kepada
orang-orang yang terkena musibah di Donggala ini dan juga tempat yang lain, Allah memberikan ganjaran yang besar, menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, dan Allah menggantikan kepada yang lebih baik dari apa yang ada, dan kepada yang berbuat kebaikan Allah membalas dengan ganjaran dan juga pahala yang besar. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.